Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang sumber-sumber ekonomi 4 atau politik ekonomi Islam, yang mana pada pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang sumber daya manusia, yang kedua yaitu dasar penentuan salari, dan yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal problematika perbudayaan. Langsung saja ke nomor 1, yaitu tentang sumber daya manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya SDM itu atau istilahnya sumber daya manusia itu sangat diperlukan dalam perekonomian, karena walaupun kita mempunyai banyak sumber daya alam tapi sumber daya manusianya itu minim, maka itu sama halnya tidak begitu berguna. Contohnya saja kayak Indonesia itu dari segi SDA-nya itu sangat kaya raya, tapi dalam pengelolaannya sumber daya alamnya itu kurang, maka yang banyak dikuasai oleh orang-orang asing. Contohnya kayak di Jepang itu negara Jepang itu untuk masalah tentang pertumbuhan dan lain sebagainya kayak sumber daya alamnya itu sangat minim. Cuma karena di Jepang itu sangat mengandalkan sumber daya manusianya, maka itu menjadi negara termaju. Bahkan di seluruh dunia itu pasti ada produk dari Jepang, begitu. Yang kedua yaitu SDM itu akan bekerja secara optimal jika organisasi ataupun perusahaan itu dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya tentang potensi mereka. Jadi SDM itu akan sangat menunjang jika di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi itu diketahui karakter-karakternya orang, karena setiap karakter itu kan setiap orang mempunyai kriteria yang berbeda. Yang kedua yaitu lanjut ke nomor 2, itu merupakan dasar penentuan salary. Di sini upah secara ekonomi itu adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasa dalam memproduksi kekayaan seperti faktor-faktor produksi lainnya. Dengan kata lain, upah itu adalah harga dari tenaga yang dibayar jasa atau dalam pemproduksiannya. Maksudnya itu dalam dasar penentuan salary itu bahwasannya khususnya dalam Islam ini, karena ekonomi Islam itu khususnya dalam Islam, barang siapa yang bekerja maka itu harus dibayar sebelum keringatnya hilang, begitu. Sedangkan di sini dasar penentuan salary ini, ekonomi Islam itu merupakan upaya bagaimana untuk meratakan seluruh perekonomian baik itu dari segi kapitalis ataupun sosialis. Di sini kalau misalnya seorang karyawan itu sudah bekerja atau sudah membuat produk, maka itu harus langsung dibayar dari segi produk ataupun jasanya. Untuk memperjelas kedudukan Departemen Tenaga Kerja melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun itu tentang upah minim, menjelaskan seberapa fungsi diantaranya. Pertama itu upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja. Yang jelas itu upah ataupun gaji itu sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan hidup dari segi rumah tangga, dari segi perekonomian, dari segi pendidikan. Jadi kalau misalnya kita sedang memperkerjakan seseorang itu, maka kalau bisa jangan terlalu lambat untuk membayarnya, karena takutnya itu orang itu sangat membutuhkan terhadap upah dari kita.
Dan yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal problematika perburuhan. Maksudnya ini, Islam ini kan sebagai rahmatan lil alamin, yang mana ini sangat memperhatikan pada buruh ataupun kalangan orang-orang yang memiliki perekonomian dari tingkat menengah ke bawah. Dan juga Islam ini fungsinya yaitu untuk mensejahterakan umat manusia. Islam datang itu pada zaman penuh kezaliman, penuh penindasan, penuh ketidakadilan, dan penuh kekerasan, khususnya yaitu dalam perekonomian. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dulu kan sistem perekonomian kapitalis itu, jika misalnya orang yang kaya itu maka semakin kaya, dan orang yang miskin itu akan semakin tertindas. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, maka muncullah ini sistem perekonomian Islam atau sistem perekonomian syariah, yang mana yang kaya itu dituntut untuk bersedekah, berinfak kepada orang yang tidak mempunyai. Selain itu, dengan adanya begitu, maka itu akan menjalin antara orang yang memiliki kekayaan dan orang yang perlu dikasihi. Itu bahwasanya Islam itu benar merupakan rahmatan lil alamin. Sedangkan dalam konteks terhadap kapitalis ini, bahwasannya Islam itu sangat bertentangan, begitu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang sumber daya manusia, dasar penentuan Salafi, dan juga Islam tidak mengenal problematika perburuhan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas ataupun salah dan lain sebagainya, ini murni kesalahan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.